Meski ditentang PBB, Amerika Serikat dan Israel mendirikan pusat pembagian bantuan kemanusiaan di jalur Gaza yang dikenal dengan nama Gaza Humanitarian Foundation per 27 Mei 2025. Langkah ini dilakukan setelah Israel memblokade bantuan ke wilayah itu sejak 2 Maret 2025 lalu. Namun nyatanya, langkah Israel AS itu menuai sederet kontroversi. Apa saja? Israel dan AS membangun 4 pusat pembagian bantuan kemanusiaan yang semuanya berada di jalur Gaza bagian selatan. Setiap pusat pembagian bantuan itu memiliki kapasitas bantuan kepada 300.000 warga Gaza. Maka kapasitas dari 4 pusat bantuan kemanusiaan Israel AS tersebut hanya mampu membagikan kepada 1,2 juta warga Gaza. Padahal, jumlah penduduk Gaza mencapai sekitar 2,3 juta jiwa, sehingga akan ada sekitar 1,1 juta penduduk yang terancam tidak kebagian bantuan. Seluruh pusat bantuan yang berlokasi di Gaza Selatan itu akhirnya membuat warga Gaza Utara dan Tengah datang ke Gaza Selatan untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan. Hal ini dinilai memaksa 1 hingga 2 juta warga Gaza memilih pindah ke Gaza Selatan demi mendapatkan bantuan secara rutin. Sejumlah pengamat dunia internasional menilai ini langkah untuk mengusir warga Gaza perlahan ke arah selatan. Bukannya mengutamakan rasa kemanusiaan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 27 Mei 2025 mengeklaim skema penyaluran bantuan lebih bertujuan untuk melemahkan pasokan logistik Hamas dan mencegah mereka mencuri pasokan. Netanyahu mengungkapkan bahwa tujuan didirikannya pusat pembagian bantuan itu adalah untuk memastikan Hamas tak dapat menjara bantuan dan menggunakannya sebagai alat perang. And the idea is basically to take away the humanitarian looting as a tool of war of Hamas, to give it to the population, eventually to have a sterile zone in the south of Gaza where the entire population can move for its own protection. Proses pembagian bantuan ini pun diikuti dengan kericuhan. Pada Minggu 1 Juni 2025, militer Israel dilaporkan menembaki warga Gaza yang tengah berkumpul di pusat bantuan tersebut. Seorang saksi menyebut pasukan Israel menembak dari jarak sekitar 300 meter. Namun, pernyataan itu dibantah oleh pihak lembaga pusat bantuan tersebut. Militer Israel pun menuding pria bersenjata yang menembaki kerumunan warga Gaza di pusat bantuan itu merupakan kelompok Hamas. Lalu berdalih melepaskan tembakan udara dengan tujuan menyasar Hamas di tengah kerumunan warga. Namun, aksi militer Israel tersebut menewaskan sedikitnya 31 orang dan lebih dari 170 orang terluka.